Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semuanya tetap semangat ya, karena kita menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, jadi harus tetap semangat belajarnya untuk meraih ridho Allah. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tumbuhan atau kingdom plantae. Oh, sebelumnya Ibu tanya dulu ketua kelas. Ketua kelas hari ini semuanya hadir semua atau ada yang izin atau sakit? Semuanya masuk ya. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai tumbuhan atau kingdom plantae. Kalau minggu kemarin kita mempelajari mengenai kalau minggu kemarin kita mempelajari mengenai ciri-ciri umum mengenai tumbuhan, kemudian pembagian dari tumbuhan yaitu ada Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya di minggu ini kita akan masuk pembahasan mengenai klasifikasi dari tumbuhan, yaitu tumbuhan Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, Ibu akan men-share e-poster ke grupnya. Silahkan buka grupnya. Sudah masuk ya e-poster yang sudah Ibu berikan? Ya, kalau gitu kita lihat bersama. Kita buka bersama. Kita buka bersama e-posternya. Anak-anak di situ lihat ya. Judulnya adalah klasifikasi tumbuhan paku, lumut, dan berbiji. Yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi tumbuhan lumut atau tumbuhan Bryophyta. Nah, kalau dilihat di backgroundnya itu kelihatan ya lumut. Nah, masih ingat ciri-ciri dari tumbuhan lumut? Ada yang masih ingat? Yaitu tidak memiliki batang, daun, dan akar yang sejati. Kemudian dia termasuk tumbuhan yang bertalus dan berkormus. Ada lagi termasuk tumbuhan perintis, ya benar. Nah, kalau kita lihat di e-poster, lumut atau Bryophyta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lumut hati, kemudian lumut tanduk, dan lumut daun. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada paku purba, kemudian paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku. Belum ngambil duit. Enggak apa-apa. Bukan lah ngambil duit. Aida kan lah ngambil duit. Ya. Kemudian dia tadi punya hormon, akar, batang, dan daunnya sudah jelas.
pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan membahas materi biologi untuk kelas 10 SMA yaitu Plantae atau Kingdom Tumbuhan. Seperti biasa, kakak ingatkan untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dengan Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan membahas mengenai Kingdom Plantae. Plantae itu adalah tumbuhan, jadi kingdom ini isinya itu adalah tumbuhan, di mana tumbuhan itu terbagi menjadi 3 ya. Dalam kingdom Plantae itu penghuninya ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan satu lagi adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, kalau kalian sering dengar kata-kata Cormophyta ya, Cormophyta itu berarti Phyta itu artinya tumbuhan. Jadi kalau belakangnya Phyta itu tumbuhan, Cormo itu berarti kormus ya. Jadi Cormophyta itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kormus. Kormus itu berarti sudah memiliki bagian-bagian akar, batang, dan daun. Jadi, semua anggota kingdom Plantae itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah memiliki kormus. Lumut, paku, dan tumbuhan berbiji itu sudah punya akar, batang, dan daun, ya. Kemudian, Spermatophyta dibagi lagi menjadi 2, yaitu Gymnospermae, di mana tumbuhan ini berbiji terbuka, dan Angiospermae yang bijinya tertutup. Berikutnya, kita lihat ya, ciri-ciri umum Plantae, ciri-ciri umum tumbuhan itu sudah pasti multiseluler dan eukariotik. Ya, multiseluler itu berarti dia memiliki banyak sel, dan eukariotik itu berarti membran intinya sudah ada ya. Nah dulu, beberapa tumbuhan yang termasuk Talophyta dulunya dimasukkan juga ke dalam kingdom Plantae. Phyta itu artinya tumbuhan ya, kemudian Talo itu talus. Jadi Talophyta itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki kormus, dia hanya berupa talus saja. Jadi dia unisel. Contohnya adalah alga. Nah dulunya alga itu masuk juga ke dalam kingdom Plantae, tapi kemudian karena dia uniseluler, alga dikeluarkan dari kingdom Plantae dan dimasukkan ke dalam kingdom Protista ya. Lalu yang kedua tadi eukariotik, tidak punya membran inti. Ciri ketiganya autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia berklorofil, jadi bisa fotosintesis ya. Kemudian dia tadi punya kormus, akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Jadi berarti Plantae itu isinya adalah Cormophyta ya, tumbuhan-tumbuhan yang berkormus, punya akar, batang, dan daun yang jelas. Selain itu dinding sel Plantae juga tersusun atas selulosa. Nah ini artinya bentuknya dia lembaran, jadi nggak berbatang gitu ya. Lembaran, rizoidnya langsung ada di bagian bawahnya. Nah rizoidnya ini tepat berada di bawah lembaran daunnya, tidak bercabang ya, tidak bercabang maupun bersepta. Contohnya adalah Marchantia. Lalu yang ketiga, ini adalah Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Bentuknya sebetulnya mirip dengan lumut hati. Tapi perbedaannya kalau lumut tanduk, ada sporofit yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk di atas hamparan gametofit atau di atas hamparan daun-daunnya itu ya. Kalian bisa lihat ini gambar yang paling kanan itu adalah lumut tanduk, yang tengah itu adalah lumut hati. Jadi mirip ya. Lumut hati dengan lumut tanduk itu mirip, hanya saja kalau lumut tanduk, nah ini dia nih, ada sporofit yang naik ke atas jadi menyerupai seperti tanduk, makanya disebut lumut tanduk. Contohnya, contoh lumut tanduk ini adalah Anthoceros. Itu tadi bedanya ya, kalian bisa lihat juga gambarnya perbedaan antara ketiganya. Lalu kita lihat apa sih manfaat lumut? Lumut manfaatnya macam-macam ya. Yang pertama tentu saja untuk ekosistem dia berfungsi sebagai tumbuhan perintis. Jadi untuk membentuk ekosistem baru membutuhkan lumut untuk cikal bakal pertumbuhan organisme lainnya. Lalu untuk menyerap air juga ya, itulah sebabnya kalau di hutan itu nggak pernah banjir, nggak pernah kekeringan. Kalau di hutan sudah nggak ada lumut lagi ya udah kita terancam nih ya. Kemudian bisa juga lumut dibuat menjadi pupuk kompos. Kalau Marchantia untuk radang hati ringan bisa jadi obat, makanya disebut lumut hati ya. Sphagnum bisa menggantikan kapas, menghasilkan parafin, asam asetat, amoniak, dan lain-lain yang biasa digunakan untuk industri. Itu tadi lumut, sekarang kita ke klasifikasi Pteridophyta atau paku. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama Psiloctine, yang kedua Lycopodine, yang ketiga Equisetine, dan yang keempat adalah Filicine. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari Psiloctine atau paku purba. Daunnya berukuran kecil, jadi kita sebut daunnya mikrofil ya, seperti sisik bentuknya. Kemudian batangnya bercabang dikotomi. Dikotomi itu berarti cabang-cabang dua ya, selalu bercabang dua kayak gini nih. Cabang dua lagi dan seterusnya, itu namanya cabang dikotomi. Gambarnya yang itu ya, yang pojok kiri atas, itu paku purba. Tingginya mencapai 30 cm sampai 1 meter, tidak punya pembuluh angkut, jadi peralihan antara lumut dan paku ini ya, makanya disebut paku purba. Batangnya berklorofil warnanya hijau, jadi bisa fotosintesis. Contohnya adalah Psilotum dan Rhynia. Lalu berikutnya yang kedua Lycopodine atau paku kawat. Gambarnya yang kiri bawah ini ya. Daunnya kecil-kecil juga, tersusun rapat, sporangiumnya ada pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus. Strobilusnya berbentuk kerucut, makanya mirip dengan pohon pinus, jadi dia disebut pinus tanah ya, karena memiliki strobilus berbentuk kerucut pada bagian ujung batangnya. Contohnya adalah Lycopodium. Yang ketiga adalah Equisetine atau paku ekor kuda ya, dia punya daun tunggal, ukurannya kecil dan tersusun spiral. Daunnya juga masih mikrofil ya, berukuran kecil. Batangnya juga berwarna hijau dan beruas-ruas, sporangiumnya terletak di dalam strobilus yang juga berbentuk kerucut. Contohnya adalah Equisetum, gambarnya yang kanan atas ya. Yang keempat Filicine atau biasa kita sebut paku sejati. Nah yang ini daunnya sudah berukuran besar atau yang biasa kita sebut daun makrofil. Daun mudanya menggulung ya, namanya tadi circinet. Kemudian sporangiumnya terdapat pada sporofil atau daun yang menghasilkan spora yang tadi kita sudah lihat di bagian bawahnya ada bintil-bintil ya. Nah contohnya Marsilia crenata dan Asplenium nidus. Berikutnya berdasarkan jenis sporanya. Nah berikutnya ini adalah klasifikasi Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae terbagi menjadi 4, yaitu Coniferae, Cicadophyta, Ginkgophyta, dan Gametophyta. Coniferae ini adalah tumbuhan berkayu yang tingginya bisa mencapai puluhan meter dan bijinya tersusun dalam konus. Contohnya adalah pohon pinus yang biasa banyak di hutan-hutan pinus ya. Lalu yang kedua adalah Cicadophyta.
atau biasa kita sebut sikas. Dia tidak bercabang, bentuknya mirip dengan pohon kelapa sawit ya, memiliki daun yang majemuk dan dia berumah dua. Contohnya adalah sikas rumpi atau pakis haji. Yang ketiga, ginkgo pita. Ini pohonnya sudah langka, yang tersisa tinggal ginkgo biloba saja. Tingginya tinggi banget ya, dan daunnya khas sekali berbentuk kipas. Genetophyta itu contohnya adalah melinjo. Nah, kemudian kalau Angiospermae terbagi menjadi monocotyledone dan dicotyledone, di mana monocotyledone itu bijinya berkeping satu, kalau yang dicotyl itu bijinya berkeping dua. Kemudian monocotyl terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili, begitu pula dengan dicotyl ya, terbagi-bagi lagi menjadi beberapa famili. Nanti video ini bisa kalian pause ya, kalian bisa catat. Semuanya ini kalian catat supaya catatan kalian lengkap. Nah, selanjutnya beberapa manfaat Gymnospermae adalah sebagai tanaman hias, contohnya pakis haji, lalu untuk jadi sayuran, contohnya melinjo, untuk jadi obat-obatan atau suplemen, serta sebagai bahan baku kertas dan pembuatan korek api. Sementara kalau Angiospermae itu lebih banyak lagi manfaatnya ya, bisa jadi makanan pokok, penghasil gula, untuk tanaman hias, obat-obatan, untuk jadi bahan bangunan atau bahan-bahan pembuat perabot rumah tangga, bahan makanan, buah-buahan, bumbu, tekstil, dan lain-lainnya. Nah, terakhir ini kakak mau kasih lihat lagi perbedaan antara monocotyl dan dicotyl. Sebetulnya dari SD udah belajar ya. Perbedaannya yang pertama pada biji. Kalau monocotyl, keping bijinya hanya satu. Ya, sudah kan kita tonton bersama video yang sudah dibagikan. Gimana? Sekarang sudah jelas mengenai klasifikasi dari tumbuhan Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, anak-anak, untuk menguji, untuk mereview dan mengulang, Ibu akan tanyakan kepada kalian mengenai ciri-ciri dari Bryopsida atau tumbuhan lumut daun. Kalau ciri-ciri dari video tadi yang kalian dapat apa? Dua aja. Bryopsida atau lumut daun itu berbatang semu tegak, benar, dan juga lembarannya berbentuk spiral, ya. Kemudian pangkal batangnya terdapat rizoid yang bercabang dan bersabta. Kemudian kalau lumut hati, apa yang kalian ingat dari video tadi? Bentuknya itu berlobus atau lembaran pipih ya, dan juga sporofitnya menggantung pada gametofit betina. Kemudian kalau paku tadi ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kalau paku purba itu bentuknya seperti apa? Daunnya bentuknya seperti apa? Daunnya berukuran kecil, ya. Kemudian berbentuk sisi, batangnya bercabang dikotomi. Kalau paku kawat, sporaniumnya terdapat di sporofit yang tersusun membentuk strobilus berbentuk kerucut pada ujung batang, makanya dia itu dikenal juga dengan pinus tanah. Kalau klasifikasi dari tumbuhan berbiji ada Gymnospermae dan Angiospermae. Ya, kalian sudah mempelajari ya dari video tadi. Nah, untuk lebih memahami kalian setelah ini, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat mind map, oke? Agar kalian itu lebih mudah paham dan juga lebih mudah untuk belajarnya. Oke. Baik anak-anak, pelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Untuk menguji pemahaman kalian, seperti di minggu kemarin, Ibu sudah janjikan akan mengadakan kuis. Ya, kuisnya nggak banyak kok soalnya. Kita lihat di e-poster tadi, itu ada link, ya, sudah ada link untuk soal dari kuis. Jadi kalian silakan klik linknya, kemudian diisi. Ya, waktunya Ibu kasih 10 menit ya, karena pertanyaannya sedikit itu. Oke, silakan diisi. Ibu tunggu. Nah, sudah selesai 10 menitnya. Alhamdulillah sudah selesai juga pelajaran kita pada
pagi hari ini tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian jangan dilupakan pelajaran hari ini dan juga yang telah lalu di rumah dibaca-baca lagi. Marilah kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih atas semangatnya dan juga atas partisipasinya anak-anak hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu untuk bisa menuntut ilmu. Ya, terima kasih. Ibu akhiri karena sudah bel ya, sudah waktunya untuk istirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.